Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan serta orang-orang muda yang dikasihinya. Kita kembali untuk merenungkan akan firman Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kita beraktivitas, maka kita akan menikmati akan berkat Tuhan terhadap firman-Nya. Namun sebelum itu kita berdoa. Tuhan, saat ini kami sudah siap akan mendengarkan firman-Mu. Tolong Engkau boleh urapi kami, agar kami ini menjadi bekal dan penguatan akan iman kami kepada firman Tuhan. Dan kami boleh mempraktekannya di dalam kehidupan kami, di mana kami menjadi umat-umat Tuhan yang menjadi terang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Dalam nama satu yang indah, yaitu Yesus, ialah Tuhan atas hari Sabat. Amin. Jadi Bapak Ibu, judul yang saya ingin berikan ialah bersungguh-sungguhlah di hadapan Allah. Ayat terdapat di dalam 2 Timotius 2 ayat 15 mengatakan seperti ini. Usahakanlah untuk supaya engkau layak di hadapan Allah, ya, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Dari satu ayat ini ada 3 kata kerja, ya, yang terlihat. Yang pertama ialah usahakan, lalu ini yang kedua di hadapan, dan yang ketiga memberitakan. Kesaksian saya di dalam pelayanan Bapak Ibu ini mengandung 3 kata kerja, di mana saya menjadi pendeta muda yang melayani di Kabupaten Wonogiri, mendapatkan banyak hal. Terkhusus ada satu pengalaman baru yang saya ingin ceritakan, di mana Tuhan beserta saya. Bapak Ibu tahu, ketika saya diundang lewat telepon oleh keluarga Bapak Cia Situmorang, dia adalah keluarga dari kalangan atau agama Katolik yang mengizinkan saya untuk memberikan khotbah di kelompok orang-orang Batak di Batu Retno. Bapak Ibu tahu, ketika saya datang ke sana, disuruhlah dengan mendadak untuk membawakan khotbah tentang perayaan Natal. Nah, sekarang memang sudah bentar lagi akan dirasakan hari-hari raya Natal, ya, tanggal 25 Desember seperti pada umumnya orang-orang Kristen. Tapi di sini saya tidak sempat menyiapkan untuk khotbah tentang perayaan Natal. Kita tahu bahwa orang Advent tidak pernah merayakan Natal, bukan? Tapi di sini saya hubungkan perayaan Natal atau tema yang diberikan oleh kelompok orang-orang Batak, yaitu mengenai daun yang tetap hijau. Itu berhubungan dengan tentang bagaimana kita harus bersandar kepada Tuhan dalam pengertian kita, dalam tingkah laku kita. Dan pada saat itu saya memberitakan akan firman Tuhan, tapi saya berdoa ketika saya menyatakan bahwa gereja Advent tidak pernah merayakan Natal. Memang saya sudah minta maaf sama mereka, walaupun saya memberitakan kabar kebenaran di dalam Alkitab tidak tertulis tanggal 25 Desember adalah kelahiran Yesus. Memang Yesus lahir, tapi tidak ada tertulis tanggal di situ. Itu hanya karangan manusia. Dan mereka waktu selesai makan, mereka menyambut dengan baik. Saya pikir ketika mereka mendengarkan firman yang saya bawakan, firman Tuhan tentang kebenaran, mereka itu menolak atau bisa saja mengusir. Karena dari pengalaman teman saya di Sumatera, ketika diamanatkan untuk khotbah di sebuah gereja, itu tentang hari Natal, langsung diusir. Karena apa? Gereja Advent tidak mempercayai akan hari Natal. Tapi di saat itulah kalau kita terus terang, ya, apapun yang terjadi, Tuhan akan tolong kita. Nah, dari bahasa King James Version 2 Timotius 2 ayat 15, sebagai pengalaman saya ketika saya melayani orang-orang Katolik, disitulah saya dapat pembelajaran, ya. King James Version mengatakan, belajarlah untuk menunjukkan bahwa dirimu berkenan di hadapan Tuhan sebagai seorang pekerja yang tidak perlu malu, dengan benar menyampaikan firman kebenaran.
ada sedikit perbedaan dari tafsiran LAI. Bahkan dari bahasa aslinya juga berbeda. Dari bahasa aslinya, bersungguh-sungguhlah untuk dapat diterima menghadap kepada Allah sebagai seorang pekerja yang tidak perlu malu, mengajar dengan benar akan firman kebenarannya. Jadi suatu kesimpulan bahwa kalau kita menjadi pekerja Tuhan, itu harus ada dua, bersungguh-sungguh dan tidak perlu malu. Ya. Kalau kita bersungguh-sungguh dan tidak perlu malu, maka Tuhan juga tidak akan malu menyatakan kekuatan atau kuasanya lewat diri kita, ya, kepada orang lain. Sehingga mereka melihat terang yang kita bawa itu menjadi berkat bagi mereka, Bapak Ibu. Ya. Jadi, sebagai ayat kesimpulan di dalam Titus 2 ayat 7, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik, hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Kalau kita mau bersungguh-sungguh di hadapan Allah, mulailah dari diri kita, sehingga kita boleh melakukan uji coba, apakah kita benar-benar menjadi pengikut Tuhan yang setia di dalam organisasi Advent, sehingga kita pancarkan kepada orang-orang yang belum mengenal akan kebenaran firman Tuhan sebagai Gereja Masehi Advent hari ke-7. Biar oleh pelajaran ini Bapak Ibu, kita diingatkan untuk belajar terlebih dahulu kepada Yesus, dan kita tidak perlu malu untuk menyatakan akan kebenaran Yesus, sehingga Tuhan akan memberkati kita. Tuhan memberkati.